yang saya hormati, ada, nah ini, jadi pada prinsipnya ada dua kriteria yang nantinya akan dimasukkan di dalam database BKN pada saat itu. Yang pertama adalah tenaga honorer kategori 1 yang terdaftar dalam database BKN. Kategori 2, mohon maaf, yang terdaftar di dalam database BKN. Jadi untuk pendataan tenaga honorer kategori 2 itu memang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu selesainya. Kemudian yang kedua itu adalah pegawai non-ASN di luar tenaga honorer kategori 2 yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi sekali lagi Ibu semuanya, pada prinsipnya yang ada di dalam database BKN saat ini itu hanya ada dua jenis. Kategori 2 yang belum diangkat dan yang kedua adalah non-ASN. Nah, untuk selanjutnya di dalam surat Menpan tersebut ditegaskan kembali, dijabarkan kembali, khususnya yang non-ASN. Itu yang bagaimana yang boleh dimasukkan ke dalam database BKN. Yang pertama yaitu pembayarannya langsung menggunakan APBN untuk yang tenaga non-ASN pusat dan APBD atau APBD untuk yang tenaga non-ASN daerah melalui mekanisme pengadaan barang jasa. Jadi sekali lagi, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa atau individu ataupun pihak ketiga. Jadi betul-betul di dalam belanja pegawai. Ini yang menjadi perhatian. Kalau kita menggunakan istilah tenaga honorer itu sama dengan tenaga honorer kategori 1. Jadi sekali lagi, syarat yang terpenuhi harus dipenuhi. Yang pertama adalah sumber gajinya itu bukan dari pengadaan barang dan jasa. Karena di beberapa instansi ada pembayaran gajinya, penghasilannya itu melalui pengadaan barang dan jasa. Jadi ini tidak diperbolehkan dimasukkan di dalam database BKN. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Ini agak berbeda dengan tenaga honorer. Ini lebih dimudahkan. Kalau tenaga honorer itu dulu awalnya pertama adalah PPK, ya, kemudian turun pejabat pengelola kepegawaian dan sebagainya. Tapi akhirnya bisa kepala sekolah dan sebagainya. Nah, maka di dalam surat Menpan ini dipertegas, diangkat paling rendah adalah pimpinan unit kerja. Unit kerja dimaknai pimpinan itu adalah pejabat yang paling tinggi di dalam unit kerja itu. Contoh di sekolah, ada kepala sekolah dan sebagainya. Yang ketiga, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan saat ini masih aktif. Sehingga dia itu diangkat, ya, itu tidak boleh melebihi 1 Januari 2021. Kalau ada pengangkatan lebih dari 1 Januari 2021, tentu ini melanggar ketentuan surat Menpan tahun 2022. Yang ketiga, telah bekerja paling singkat selama 1 tahun. Yang keempat, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Memang ini menimbulkan permasalahan ketika yang bersangkutan itu dari dulu tidak diangkat-angkat sementara usianya usia kritis. Sehingga ketika nanti diangkat, pada saat dia diangkat menjadi P3K tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Kemudian yang kelima, ada yang ditegaskan di dalam surat Menpan itu supaya tidak multitafsir, supaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Di situ disebutkan yang tidak termasuk pendataan tenaga non-ASN
Artinya memang tidak boleh dimasukkan di dalam database kita. Yang pertama adalah BLU atau BLUD, Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Dan yang kedua adalah petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme alih daya atau outsourcing, karena akan bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam klausul nomor 1 tadi, harus bersumber dari belanja barang dan jasa. Ya, lanjut. Bapak yang saya hormati, inilah profil tenaga non ASN ya yang ada saat ini. Jadi kalau tadi saya sampaikan, awalnya itu yang masuk ke dalam database BKN, karena ini ditutup di Desember 2022. Setelah itu nggak boleh lagi. Banyak saya menerima surat dari pimpinan instansi, mohon dimasukkan ke dalam database BKN, karena memenuhi syarat yang ada di ketentuan surat Menpan. Tetapi di surat Menpan tersebut juga membatasi paling akhir masuk ke dalam database BKN itu 31 Desember tahun 2022. Nah, pada saat itu jumlahnya itu 2.355.092. Ya, itulah terdiri dari 595 instansi. Yang pusat itu ada 66, yang daerah 529. Salah satunya Kota Semarang. Kemudian untuk jumlahnya, orangnya itu yang pusat ada 325.517, sementara yang di daerah ini jumlahnya luar biasa, 2.029.575. Jadi pada saat itu sekali lagi jumlahnya 2.355.092 orang, terdiri dari untuk tenaga honorer kategori 2 180.059, dan non ASN di luar tenaga honorer kategori 2 itu ada 2.175.033. Nah, ini yang menjadi PR kita, khususnya yang 2.175.000 ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini profil dari sisi usia, kemudian pendidikan, penghasilan, dan sebagainya. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu semuanya, kita ingin mencoba untuk memetakan kembali apakah memang 1,7 yang sudah tinggal di data BKS yang belum diangkat ini nanti, apakah bisa diangkat semuanya menjadi ASN atau tidak, P3K atau tidak. Kecuali kalau dia melamar melalui formasi umum, dia diterima, dipersilahkan, sehingga mengurangi jumlah 1,7. Ada yang pesimis, ada yang optimis. Faktanya ada yang diterima melalui jalur umum. Ada yang mengatakan, tadi saya sampaikan di awal, kami tidak akan mungkin bisa bersaing dengan fresh graduate. Nah, ini baru kita mencoba melakukan pemetaan dan untuk mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya.